Kali ini situasi benar-benar berubah menjadi mimpi buruk bagi Mutiara. Di saat kondisinya belum sepenuhnya pulih secara mental setelah rangkaian fitnah dan tekanan, polisi datang langsung ke kontrakannya. Kedatangan itu bukan sekadar klarifikasi, melainkan penjemputan resmi. Mutiara tidak diberi banyak ruang untuk menjelaskan karena laporan sudah terlanjur tercatat atas namanya. Di hadapan tetangga dan lingkungan sekitar, Mutiara harus menghadapi pandangan penuh bisik-bisik, rasa malu, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Mutiara berusaha tegar, namun hatinya hancur. Ia merasa seluruh hidupnya kembali dipatahkan dalam sekejap, seolah semua kebaikan dan pengorbanannya tidak pernah berarti apa-apa. Kenzo yang mengetahui kabar itu langsung terpukul dan merasa bersalah karena tidak berada di sisinya saat penjemputan terjadi. Rianti pun diliputi amarah dan penyesalan menyadari bahwa ketakutannya selama ini justru membuka jalan bagi orang lain untuk menghancurkan Mutiara. Di sisi lain, Sandra justru menunjukkan wajah yang bertolak belakang. Ia menyaksikan proses penjemputan itu dengan perasaan puas yang nyaris tak ia sembunyikan. Baginya, melihat Mutiara dibawa ke kantor polisi seperti kemenangan kecil yang ia tunggu-tunggu. Senyum tipis dan tatapan dingin menjadi bukti bahwa Sandra merasa langkahnya berhasil, seakan kebenaran sudah ia belokkan sesuai kepentingannya sendiri. Namun di balik itu semua, penjemputan Mutiara justru menjadi pemicu babak baru yang lebih besar. Bagi Kenzo dan Rianti, ini bukan lagi sekadar konflik pribadi, melainkan pertarungan untuk membersihkan nama Mutiara sepenuhnya. Di kantor polisi nanti, Mutiara akan berada di titik terendah hidupnya, tetapi sekaligus di ambang terbitnya kebenaran yang selama ini sengaja dikubur. Sementara itu, begitu mengetahui Mutiara benar-benar dibawa ke kantor polisi, Kenzo langsung bergerak tanpa ragu. Kepeduliannya pada Mutiara mengalahkan segala urusan lain. Ia mendatangi kantor polisi dengan wajah tegang dan langkah tergesa, membawa satu tekad kuat, tidak akan membiarkan Mutiara menghadapi semua ini sendirian. Di ruang pemeriksaan, keberadaan Kenzo menjadi satu-satunya sandaran bagi Mutiara. Meskipun situasi menekan dan penuh ketidakpastian, Kenzo menunjukkan sikap tegas dan protektif. Kehadirannya memberi kekuatan tersendiri bagi Mutiara yang nyaris runtuh, seolah ada seseorang yang akhirnya benar-benar berdiri di sisinya tanpa syarat. Kenzo pun menegaskan tekadnya bahwa apapun yang terjadi, ia akan melakukan segala cara untuk membuktikan kebenaran dan membebaskan Mutiara dari tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Baginya, ini bukan sekadar membela nama baik, melainkan bentuk tanggung jawab dan kepedulian yang tidak bisa ditawar. Ia yakin cepat atau lambat kebohongan akan terungkap dan Mutiara akan keluar dari kantor polisi itu sebagai orang yang bersih dari segala tuduhan. Sementara itu, Rianti semakin menunjukkan tekadnya. Ia mendatangi Kayla bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dengan sikap tegas yang dingin dan penuh perhitungan. Rianti menuntut Kayla berkata jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi, menegaskan bahwa Mutiara sama sekali tidak terlibat dalam penculikan tersebut. Menurut Rianti, kehadiran Mutiara di lokasi hanyalah sebuah kebetulan yang sengaja dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menjadikannya kambing hitam. Rianti mengingatkan Kayla bahwa sejak awal rangkaian masalah ini bukan dimulai oleh Mutiara. Justru ambisi, kecemburuan, dan dendam yang terus dipelihara telah mendorong situasi menjadi semakin kacau. Rianti menekankan bahwa jika kebohongan ini dibiarkan berlanjut, dampaknya tidak hanya akan menghancurkan Mutiara, tetapi juga masa depan Kayla sendiri. Nama baik, keselamatan, dan kebebasan seseorang dipertaruhkan hanya demi menutupi kesalahan orang lain.
Nada bicara Rianti semakin tajam ketika ia memperingatkan bahwa ia tidak akan ragu membuka semua fakta jika Kayla tetap menuduh Mutiara. Rianti menyiratkan bahwa ia mengetahui lebih banyak hal daripada yang Kayla kira tentang keterlibatan dengan Sandra, tentang perintah-perintah yang pernah diterima, dan tentang perubahan sikap Kayla yang didorong oleh kekecewaan dan ambisi pribadi. Semua itu bisa menjadi bumerang jika Kayla terus memilih jalan yang salah. Sementara itu, Kayla berada dalam tekanan luar biasa. Kondisinya yang masih lemah membuat pikirannya berkecamuk. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya hanya menjadi alat dalam permainan yang lebih besar. Tuduhan terhadap Mutiara kini terasa semakin berat di hati. Wajah penuh kewaspadaan. Udara terasa berat karena semua menyadari bahwa kesadaran Kayla akan menjadi titik balik dari kekacauan yang selama ini menyelimuti mereka. Kayla yang baru sadar masih terlihat lemah, namun sorot matanya mulai fokus. Keheningan sesaat terjadi, seolah semua orang menahan napas, menunggu arah kebenaran akan bergerak kemana. Di momen inilah Kenzo mengambil peran penting. Dengan sikap tenang namun tegas, Kenzo menegaskan bahwa sudah terlalu banyak kebohongan dan manipulasi yang terjadi, dan kali ini kebenaran harus disampaikan apa adanya. Ia menaruh harapan besar agar Kayla tidak kembali terseret arus kebencian dan tidak ikut menuduh Mutiara demi kepentingan pihak lain. Tekanan itu membuat suasana semakin menegang. Mutiara berdiri dalam kondisi paling rentan, hatinya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia sadar satu pernyataan dari Kayla bisa menentukan nasibnya, apakah ia akan terus dianggap sebagai pelaku atau akhirnya dilihat sebagai korban dari permainan orang lain. Rianti tampak gelisah namun tetap berdiri di sisi Mutiara, menunjukkan perlindungan yang kali ini tidak lagi ia sembunyikan. Sikap Rianti itu tidak luput dari perhatian semua orang, termasuk Sandra. Sandra sendiri tampak tidak tenang. Wajahnya menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan.